maka hendaknya kita tidak langsung, wahai orang yang suka berbuat bid'ah, tinggalkan bid'ah yang selalu kalian lakukan itu haram, sesat semua. Akhirnya malah dakwah tidak masuk ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Ushul fi Tafsir. Sekarang pembahasannya atau pembahasan pertama tentang faedah-faedah mengetahui ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Fawaidu ma'rifatil madani wal makki, faedah-faedah mengetahui madani dan makki. Ma'rifatul makki wal madani naw'un min anwa'i ulumil Qur'anil muhimmah, wa dzalika li'anna fiha fawaid minha zuhuru balaghatil Qur'an fi a'la maratibiha haitsu yukhatibu kulla qaumin bima taqtadihi haluhum min quwwatin wa shiddah aw linin wa suhulah. Mengetahui Makkiyah dan Madaniyah termasuk dari macam-macam ilmu Al-Qur'an yang penting, karena di dalamnya terdapat faedah-faedah. Di antaranya yang pertama adalah menunjukkan balaghah Al-Quran ke tingkat yang paling tinggi, yang mana Al-Quran mendakwahi setiap kaum dengan apa yang sesuai dengan keadaan mereka, baik dengan cara yang keras atau lembut dan mudah. Jadi kaum muslimin dan muslimat mengetahui ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi sebelum beliau hijrah dan ayat-ayat yang diturunkan kepada beliau setelah beliau hijrah, itu termasuk dari bagian ilmu-ilmu Al-Quran yang sangat penting, Pak, ya. Kenapa penting? Karena masih terkait dengan Al-Quran. Ilmu itu masih sangat berkaitan erat dengan Al-Quran, sehingga penting sekali. Mengetahui Makkiyah dan Madaniyah itu memiliki faedah-faedah. Yang pertama adalah menunjukkan balaghah Al-Quran, menunjukkan bahasa atau kesastraan Al-Quran yang paling tinggi. Di antara yang menunjukkan ketinggian bahasa Al-Quran adalah Al-Quran itu mendakwahi setiap umat, setiap kaum sesuai dengan keadaan mereka. Ada yang didakwahi dengan cara keras, tegas, atau lembut dan mudah, gitu. Maka hendaknya kita mengikuti metode Al-Quran ini, yang mana kita mengajak bicara orang lain
dan mendakwahinya itu sesuai dengan yang dicontohkan Al-Quran ini. Berbicara kepada orang tua, pada anak kecil, kepada anak muda, orang yang alim, orang yang bodoh, itu hendaknya dibedakan. Caranya tidak sama, gaya bahasanya juga tidak sama. Kalau kita mengajak bicara orang yang bodoh atau mendakwahi orang yang bodoh, maka hendaknya kita menggunakan cara yang lembut. Kalau kita mendakwahi orang yang alim yang menentang, maka kita dakwahi dia dengan cara yang keras dan tegas begitu. Faedah berikutnya, faedah yang kedua, zuhuru hikmati tasyri' fi asma ghayatihi, haitsu yatadarraju syai'an fa syai'an bihasabil aham ala ma taqtadihi halul mukhatabin wasti'dadihim lil qabuli wat tanfidz. Menunjukkan hikmah pensyariatan hukum-hukum yang sangat sempurna, yang mana Al-Quran diturunkan atau hukum-hukum Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, sesuai dengan keadaan umat dan kesiapan mereka untuk menerima dan melaksanakan hukum tersebut. Jadi faedah kedua, kita mengetahui hikmah pensyariatan hukum-hukum yang sangat sempurna, Pak. Hukum-hukum Al-Quran itu semuanya sempurna, dan menyampaikannya itu secara bertahap, berangsur-angsur, sedikit-sedikit, tidak langsung sekaligus, Pak. Sedikit demi sedikit disampaikan yang paling penting dan yang sesuai dengan keadaan mereka, sehingga dengan begitu mereka siap untuk menerima hukum tersebut dan siap melaksanakannya. Misalnya kita diundang berdakwah atau kita mendakwahi orang-orang yang kebiasaan mereka itu ya selalu berbuat bid'ah, maka hendaknya kita tidak langsung, wahai orang yang suka berbuat bid'ah, tinggalkan bid'ah yang selalu kalian lakukan, itu haram, sesat semua. Akhirnya malah dakwah tidak masuk, ya. Tidak boleh dakwah lagi, man. Maka kalau memang kita di lingkungan situ, memang kita asli orang situ, berdakwah dengan akhlak yang mulia, ya. Kalau dengan ucapan, kalau memang kita disuruh sudah memberi materi di masjid atau mungkin perorangan, ya diingatkan dengan surga dan neraka, sifat-sifat surga, sifat-sifat penghuninya, sifat-sifat neraka dan penghuninya. Jadi mereka takut. Atau mungkin didakwahkan tentang sholat, karena orang-orang yang suka berbuat bid'ah ini biasanya sholatnya kurang bagus, Pak. Tapi kalau amalan bid'ahnya itu malah bagus, begitu. Malah khusyuk dan lama giliran sholatnya. Jadi diingatkan sholat, keutamaan sholat, kemudian tata cara sholat dan lain sebagainya. Akhirnya jika mereka itu sholatnya semakin baik, maka insya Allah kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan itu akan berkurang. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
Ada orang melakukan kemungkaran-kemungkaran, dia tidak sholat, dia juga berzina misalnya, dia merokok, apalagi macam-macam. Tidak langsung kita larang dari semuanya. Kamu jangan tinggalkan sholat wajib, kamu juga jangan apalagi tadi, berzina, haram, begini-begini, jangan merokok juga, akhirnya malah berat sekali gitu. Tapi hendaknya dimulai dengan yang paling penting, yang sesuai. Berarti masalah sholat dahulu. Karena kalau sholat ditinggalkan, yaitu bisa menjadikan seseorang kafir, keluar dari Islam. Faedah berikutnya, tarbiyatud du'ati ilallah ta'ala wa tawjihuhum ila ayattabi'u ma salakahul Qur'an fil uslubi wal mawdu' min haitsul mukhatabin bihaitsu yabda'u bil aham fal muhim wa tusta'mal syiddah fi mawdi'iha was suhulatu fi mawdi'iha. Pendidikan dan pengarahan bagi para dai agar mereka mengikuti metode Al-Quran dalam gaya bahasa dan materi pembahasan yang disesuaikan dengan keadaan orang-orang yang didakwahi, yaitu dimulai dengan yang paling penting lalu yang penting, dan menggunakan kekerasan pada tempatnya dan lembut pada tempatnya. Agak mirip ya dengan yang kedua tadi ya. Bukan yang pertama. Mirip dengan yang pertama. Tapi ada bedanya. Kalau yang pertama tadi menunjukkan ketinggian sastra Al-Quran, Pak. Jadi dengan mengetahui Makkiyah dan Madaniyah, kita jadi tahu bahwasanya Allah itu sebenarnya sedang mendidik dan mengarahkan para dai-dai, ustadz-ustadz dan ulama-ulama agar mereka itu mengikuti metode Al-Quran dalam berdakwah, dalam gaya bahasa dan tema-temanya, materi pembahasannya. Dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting, dan dimulai dengan yang sesuai dengan keadaan mereka. Mereka ini didakwahinya dengan lembut atau tegas. Dilihat keadaan mereka, cocoknya yang mana. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentu Rasulullah itu mengikuti Al-Quran dan mengamalkannya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Rasulullah SAW kadang berdakwah dengan lembut, kadang berdakwah dengan tegas, sesuai pada tempatnya. Dahulu ada seorang Arab Badui kencing di masjid, dan orang-orang berteriak dan mau melarangnya dengan keras. Berteriak dan melarangnya dengan keras, Pak ya. Tapi Rasulullah SAW melarang mereka, Jangan lakukan itu, biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk menyiram kencing Arab Badui itu dengan air yang banyak, sehingga kembali suci, Pak. Kan kalau ada najis disiram air banyak jadinya suci. Barulah Arab Badui itu dipanggil dan diberi nasihat dengan lemah lembut. Nah, begitu. Karena Arab Badui itu jahil, tidak mengerti. Jadi jangan dimarahi, begitu, Pak. Akhirnya Arab Badui itu senang dan menerima nasihat itu, Pak. Sampai-sampai dia malah berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dua saja, Pak. Dan jangan rahmati siapapun yang bersama kami. Karena yang lain-lain pada keras tadi.
Bahkan ada kisah tadi saya lihat di YouTube tadi, Pak. Wallahu alam benar apa tidak kisahnya. Seorang pendeta itu loh, Pak. Sudah mendekati mau pensiun, pokoknya dia itu hanya rebahan saja, tidak bisa, hanya diranjang saja sudah. Tapi tidak pernah ada yang mengunjunginya, jamaahnya tidak ada satupun yang mengunjunginya, Pak. Berapa lama sudah dia di situ? Tidak ada satupun yang menjenguknya, sekedar hanya bertanya saja tidak ada. Akhirnya yang menjenguk malah tetangganya yang muslim, seorang muslim. Gara-gara itu akhirnya dia masuk Islam, bersyahadat. Kemudian contoh yang lain bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki memakai cincin dari emas, dan laki-laki diharamkan memakai cincin dari emas. Tentu laki-laki itu sudah tahu hukumnya. Buktinya Rasulullah SAW menegurnya dengan keras, Pak. Rasulullah SAW menegurnya dan cincinnya diambil lalu dilempar. Nah, berarti ini tegas, keras. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar faj'aluha fi yadihi. Apa salah satu dari kalian itu ingin api neraka membakar tangan kalian? Temannya laki-laki tadi mengatakan, kamu enggak ambil lagi cincinnya, bisa dimanfaatkan, mungkin dijual gitu ya. Tapi laki-laki tadi tidak mau. Sudah, apa yang sudah dibawa oleh Nabi saya enggak mau mengambilnya. Berarti dakwahnya mengena, Pak, ya? Tepat. Faedah berikutnya, tamyizun nasikhi minal mansukh fima law waradat ayatan makkiyah wa madaniyah yatahaqqaqu fihima syurutun nasikh. Fa innal madaniyata nasikhatun lil makkiyah litaakhiril madaniyati anha. Memprioritaskan ayat yang nasikh dari yang mansukh jika ada dua ayat yang membahas hukum yang sama, yang satunya ayat makkiyah, yang satunya madaniyah, yang mengharuskan adanya penghapusan. Maka ayat yang madaniyah lah yang menasikh, yang menghapus ayat yang makkiyah. Karena ayat madaniyah itu datangnya belakangan. Faedah yang keempat dari faedah mengetahui makkiyah dan madaniyah adalah memprioritaskan atau mengutamakan ayat yang nasikh, yang menghapus, Pak, dari ayat yang mansukh, yang dihapus. Dan juga kita akhirnya tahu, oh ayat ini nasikh, oh yang ini mansukh. Nah, berarti kita dahulukan yang nasikh. Tapi tidak semua, jika ada dua ayat, yang satu makkiyah dan madaniyah, Pak, membahas perkara yang sama, lalu mereka itu tidak bisa digabungkan, oh berarti yang satu nasikh, yang satu mansukh. Tidak mesti seperti itu. Kalau dengan pemahaman kita sendiri maksudnya, itu karena kedangkalan ilmu kita saja. Oh ini dua ayat ini makkiyah dan madaniyah membahas satu permasalahan, kok nggak bisa digabung ya? Kan kaidahnya digabung-gabung gitu, Pak, saling menafsirkan. Maka kita serahkan pada ahlinya, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya serta ulama-ulama yang mengikuti mereka, bagaimana penjelasan mereka tentang ayat-ayat itu. Karena pasti ada penjelasannya. Karena agama ini semuanya dijelaskan, Pak. Dan ayat-ayat yang mansukh itu tidak banyak. Ayat-ayat yang dihapus itu tidak banyak, hanya
di 10 tempat gitu. Kata Imam Ibnul Qayyim hanya di 10 tempat saja. Tidak lebih dari 10, sedikit. Bukan 10 ayat Pak ya, 10 tempat. Wallahu alam 10 tempat ini la yablugh aktsar min 10 mawadhi', tidak lebih dari 10 tempat. Tidak lebih dari 10 tempat. Intinya kalau ada yang seperti itu dan tidak bisa digabungkan dan mengharuskan adanya penghapusan, maka yang dihapus adalah ayat-ayat yang makiyahnya, karena ayat makiyah turunnya belakangan. Karena ayat makiyah turunnya duluan kok belakangannya. Yang belakangan itu adalah madaniyah. Baik kaum muslimin muslimat, sekarang pembahasan berikutnya adalah tentang al-hikmatu min nuzulil Qur'anil Karimi mufarraqah. Hikmah diturunkannya Al-Qur'anul Karim secara berangsur-angsur. Min taqsimil Qur'an ila makkiyin wa badaniyin yatabayyanu annahu nazzala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mufarraqah. Al-Qur'an dibagi kepada makki dan madani. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur. Kan telah dijelaskan Pak ya. Ayat-ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat yang makki atau makiyah dan madaniyah. Dan totalnya 23 tahun, berarti Al-Quran turun berangsur-angsur selama itu. Tidak sekaligus. Walinuzulihi ala hadzal wajhi hikamun katsirah. Dan turunnya Al-Qur'an yang demikian memiliki hikmah-hikmah yang banyak. Di antaranya adalah yang pertama tatsbitu qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang pertama adalah meneguhkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila wa la ya'tunaka bimathalin ay liyasuddun nas an sabilillah illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Berdasarkan firman Allah yang artinya, dan orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus? Demikianlah maksudnya, demikianlah kami menurunkannya berangsur-angsur untuk meneguhkan hatimu Muhammad, dan kami membacakannya secara tertil. Dan tidaklah orang-orang kafir datang kepadamu dengan membaca sesuatu yang ganjil, maksudnya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, kecuali kami mendatangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Jadi faedah pertama, diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur periode Mekah dan Madinah yang totalnya itu 23 tahun adalah untuk meneguhkan hati Nabi. Dan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, atau kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita. Kalau kita menghafal Al-Quran Pak ya, sedikit-sedikit sehari satu muka saja, diulang-ulang sampai lancar, besok lagi satu muka, diulang sampai lancar, bertahap sedikit-sedikit, itu hafalan akan kuat menancap di hati. Beda kalau menghafal 30 juz sekaligus langsung
paksa seminggu tidak bisa menancap itu, hilang semua, seakan-akan seperti tidak hafal, seakan-akan seperti tidak pernah hafal. Begitu juga mempelajari kitab ini sedikit-sedikit tentang Makkiyah Madaniyah dulu, besok apa lagi, atau dipelajari selama 3 bulan, nah itu lebih menancap daripada dipelajari langsung sehari ya. Mungkin pas waktu mengikuti pelajaran dalam sehari itu mungkin faham, tapi beberapa mungkin kurang faham karena sangat lelah Pak ya. Seminggu lupa semua sudah. Atau 3 hari sudah banyak yang lupa gitu. Untuk memurojaahnya juga lelah sekali. Wah, satu kitab harus diulang lagi supaya ingat semua bagaimana gitu. Tapi kalau sedikit nanti sampai rumah diulang lagi kan lebih menancap gitu. Jadi untuk meneguhkan hatimu Muhammad, dan orang-orang kafir tidaklah datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, yang aneh, syubhat-syubhat untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, membuat keraguan, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, kecuali kami mendatangkan kepadamu sesuatu yang benar dan penjelasannya paling baik, yaitu Al-Quran Pak ya. Jadi Al-Quran itu turun berangsur-angsur itu juga fungsinya untuk membantah syubhat. Ada syubhat dari orang kafir, turun ayat membantah. Tapi di sini tidak disebutkan. Tapi ini sudah masuk ke satu ayat rangkaian. Jadi meneguhkan hati Nabi dan untuk membantah syubhat sebenarnya. Faedah yang kedua adalah ayashula 'alan nasi hifdhuhu wa fahmuhu wal 'amalu bih, haitsu yuqra'u 'alaihim syai'an fa syai'an, liqaulihi ta'ala wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Untuk memudahkan bagi manusia menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya, yang mana Al-Quran dibacakan kepada mereka sedikit demi sedikit. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan Al-Quran kami angsur-angsurkan agar engkau membacakannya Muhammad kepada manusia sehingga menetap kokoh di dalam hati, dan kami menurunkannya sebagian demi sebagian. Ini sangat jelas Pak ya. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun periode Mekah dan Madinah itu supaya mudah dihafalkan. Turun 5 ayat dihafalkan, mudah Pak ya. Setelah hafal kuat, dipahami, diamalkan. Besok turun ayat lagi sedikit, dihafalkan, mudah dipahami, diamalkan. Seperti anak-anak TPA diajari bahasa Arab, di papan tulis dicatatkan sedikit-sedikit, 10 kosakata dihafalkan. Besok lagi ditambah lagi mungkin 5. Jadi tidak langsung satu kamus ini hafalkan. Langsung satu kamus pun susah Pak menghafalkan. Kalau guru TPA-nya langsung ngasih ini kamusnya, kamu beli harganya 25, hafalkan ya. 1 bulan harus hafal, wah malah kesulitan Pak.
tapi dibacakan atau dicatatkan sedikit-sedikit. Sekarang 1 halaman saja atau 10 kosakata diulang-ulang terus, besok lagi begitu, akhirnya menancap. Ini mirip dengan yang tadi ya, hanya mirip saja tapi tidak sama. Faedah yang berikutnya adalah tansyitul himam liqabuli ma nazala minal qur'ani wa tanfidhi haitsu yatashawwaqun nas bilahfin wa syauqin ila nuzulil ayah la siyama inda ishtidadil hajati ilaiha kama fi ayatil ifki wal li'an. Menambah semangat atau menambah keinginan untuk menerima perintah yang turun dari Al-Quran dan melaksanakannya, yang mana orang-orang itu akan merindukan dengan penuh harap kepada turunnya ayat Al-Quran, terutama berkenaan dengan hal-hal yang sangat membutuhkan jawaban atau penjelasan. Sebagaimana di dalam ayat-ayat tentang berita dusta, al-ifk, dan ayat-ayat tentang li'an. Faedah yang ketiga, kaum muslimin, dari faedah atau hikmah diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur adalah menambah keinginan bagi manusia, bagi kaum muslimin untuk menerima perintah lagi dan untuk mengamalkannya. Karena kangen gitu ya, kangen kepada turun ayat Al-Quran lagi, kapan datangnya lagi gitu. Kan dikasih sedikit-sedikit, Masya Allah indah sekali gitu. Akhirnya rindu, kangen lagi, waduh kapan turun ayat lagi. Karena kalau turun ayat berarti Allah menghendaki kebaikan, perintah, oh ini Masya Allah, oh ini larangan, berarti mereka dicegah dari keburukan. Apalagi tentang permasalahan-permasalahan yang sangat membutuhkan jawaban. Maka orang-orang pun kangen ya, terutama Nabi Muhammad SAW sangat kangen dan rindu, selalu menunggu-nunggu datangnya ayat berikutnya. Faedah berikutnya, at-tadarruju fi tashri' hatta yasila ila darajatil kamal kama fi ayatil khamr alladhina sya'an nasu 'alaihi wa alifuh wa kana min as-sa'bi 'alaihim ay yujabahu bil man'i minhu man'an batan fanazala fi sya'nihi awalan qawluhu ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Fi hadhil ayah tahyi'atun lin-nufus liqabuli tahrimi haitsu innal aqla yaqtadi an la yumarisa syai'an itsmuhu akbaru min naf'ih. Faedah yang keempat adalah pensyariatan hukum secara berangsur-angsur sampai ke tingkat yang sempurna. Sebagaimana di dalam ayat-ayat tentang khamr, yang mana manusia saat itu tumbuh dengan selalu minum khamr dan itu budaya mereka, maka sangat sulit bagi mereka untuk menerima larangan minum khamr itu secara mutlak langsung. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang merupakan tahapan pertama, yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan manfaat-manfaat bagi manusia, tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya.
Maka di dalam ayat ini mengandung persiapan bagi jiwa untuk menerima pengharamannya, yang mana akal itu menghendaki agar tidak melakukan sesuatu yang dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Thumma nazala thaniyan qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Fakana fi hadhil ayah tamrinun ala tarkihi fi ba'dil awqat wa hiya awqatus salawat. Kemudian turun ayat berikutnya, tahapan kedua. Ayat tersebut artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian melakukan salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Maka di dalam ayat ini terdapat latihan untuk meninggalkannya di sebagian waktu, yaitu waktu-waktu salat. Tsumma nazala tsalitsan qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun wa atii'u Allah wa atii'ur rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Fakana fi hadhil ayati al-man'u min al-khamri man'an batan fi jami'il awqat ba'da an huyyi'atin nufus thumma murrinat 'ala al-man'i minhu fi ba'dil awqat. Kemudian turun ayat berikutnya Pak ya. Tahapan ketiga. Firman Allah yang artinya wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka dari itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Sesungguhnya setan itu ingin menimbulkan permusuhan, kebencian antara kalian lantaran khamr dan judi, dan itu akan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan perbuatan-perbuatan itu. Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan hati-hatilah. Maka jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Rasul kami hanyalah tugasnya menyampaikan amanah dengan terang. Maka di dalam ayat-ayat ini terdapat pelarangan dari minum khamr secara mutlak di setiap waktu. Setelah sebelumnya tadi jiwa disiapkan, kemudian dilatih untuk meninggalkannya di sebagian waktu. Jadi itu faedah yang keempat kaum muslimin, bertahap dalam pensyariatan sampai akhirnya sempurna. Dengan begitu akhirnya malah mudah diterima dan mudah untuk diamalkan. Contohnya ayat tentang pengharaman khamr itu tidak langsung haram, Pak, ya. Apalagi kaum muslimin saat itu, orang Arab, kebiasaan mereka, budaya mereka itu minum khamr, hari-harinya itu minum khamr. Jadi kalau langsung turun ayat haram, jauhilah, maka mereka kemungkinan besar akan sulit untuk menerima dan meninggalkan.
Maka bertahap. Pertama turun ayat yang menjelaskan khamr itu keburukannya lebih besar daripada manfaatnya, gitu Pak ya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi manfaatnya ada tapi keburukannya lebih besar. Sehingga dari penjelasan ini jiwa sudah mulai persiapan gitu, untuk bisa menerima haramnya khamr. Karena akal akan berpikir, oh khamr itu ternyata keburukannya lebih besar ya daripada manfaatnya ya. Manfaatnya memang ada, tapi ternyata memang keburukannya lebih besar dan kita merasakannya. Sudah siap Pak ya, jiwanya Pak ya. Kemudian turun ayat berikutnya, tahapan kedua, yang menjelaskan khamr itu haram, tapi di waktu tertentu, di waktu sholat. Wahai orang beriman, janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Karena tadi udah jiwanya siap, nah, untuk mengamalkan ini siap, ayat kedua ini. Lagi pula masa sholat menghadap Allah dalam keadaan mabuk? Iya betul ya. Orang kalau sholat dalam keadaan mabuk, tidak sadar, tidak tahu apa yang dia ucapkan, bisa jadi dia mentalak istrinya, sholat tapi mentalak istrinya, bisa jadi menghina orang lain, nah, begitu. Jadi dilatih, habis jiwanya disiapkan, kemudian dilatih untuk meninggalkan sedikit demi sedikit. Ketika sudah bisa, barulah turun ayat tahapan ketiga, pengharaman khamr secara mutlak. Fajtanibu, jauhilah sejauh-jauhnya. Ijtanibu itu maknanya mendekat saja jangan, apalagi mengerjakannya. Jauhilah sejauh-jauhnya. Dan khamr itu adalah rijsun, perbuatan keji, perbuatan syaitan, menimbulkan permusuhan, kebencian, menghalangi kalian dari mengingat Allah, dari sholat. Jauhi sejauh-jauhnya, berhenti, nah, gitu ya. Fahal antum muntahun, berhentilah dari mengerjakan itu. La'allakum tuflihun. Dan ini bisa kita amalkan juga dalam kehidupan kita. Misalnya kita punya saudara suka merokok ya, sehari mungkin 1 kotak gitu, atau 10 batang. Maka jangan langsung kita katakan jangan merokok lagi, itu haram, gitu ya. Mungkin kita nasihati bertahap. Jangan merokok. Merokok itu apa ya? Mengganggu anak dan istri, menzalimi orang lain. Iya ya. Gitu ya. Akhirnya dia tersiapkan jiwanya. Ya sudahlah kalau gitu saya ngerokoknya sehari 1 batang aja lah, karena saya belum mampu, dan saya ngerokoknya menjauh dari rumah supaya tidak mengganggu anak istri. Ya sudah, kalau dia seperti itu diterima saja ya. Nah, jadi dia terlatih dulu. Tadinya merokok banyak, berkurang, alhamdulillah. Nunggu waktu dulu, setelah lama dan siap baru dijelaskan hukumnya haram. Kalau memang dia tidak tahu hukumnya haram ya. Oh begitu haram ya. Dan sampaikan dalil-dalilnya yang kuat. Akhirnya insya Allah dia bisa meninggalkannya. Bahkan syariat-syariat yang lain seperti perintah-perintah itu dulu itu juga tidak sekaligus Pak. Salat 5 waktu itu juga tidak langsung banyak segitu. Awalnya yang diwajibkan hanya 2 rakaat.
Karena sahabat sudah terbiasa, akhirnya ditambah dan segitu. Puasa Ramadan juga begitu, tidak langsung wajib. Puasa itu awalnya yang mau puasa silahkan, yang tidak mau puasa juga silahkan, tapi yang tidak puasa wajib memberi makan. Tetapi puasa lebih baik daripada tidak puasa yang memberi makan tadi. Akhirnya para sahabat berpikir, oh gitu ya, puasa tetap lebih baik. Akhirnya banyak yang memilih berpuasa. Terlatih, akhirnya puasa wajib selama 30 hari, 1 bulan. Pembahasan berikutnya kaum muslimin, tartibul Quran. Tartib Al-Quran. Tartibul Quran tilawatuhu taliyan ba'duhu ba'dan hasba ma huwa maktuban fil masahif wa mahfuzun fis sudur. Tertib Al-Quran yang dimaksud di sini adalah membacanya secara berurutan sesuai dengan yang tertulis di mushaf-mushaf dan yang dihafal oleh hati-hati yang ada di dalam dada. Wa huwa salah satu anwa', dia ada 3 macam. Jadi tertib Al-Quran membacanya secara berurutan itu ada 3 macam. An-naw'ul awal tertibul kalimat bihaitsu takunu kullu kalimatin fi mawdi'iha min al-ayati wa hadha thabitun bin nas wal ijma' wa la na'lamu mukhalifan fi wujubihi wa tahrimi mukhalafatihim. Fala yajuzu an yaqra lillahi alhamdu rabbil alamin badalan min alhamdulillahi rabbil alamin. Macam yang pertama adalah tartib kata, yang mana setiap kata dalam suatu ayat harus diletakkan pada tempat yang semestinya. Dan ini berdasarkan nas dalil dan ijma' ulama. Dan kami tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihinya. Maka tidak boleh seseorang membaca lillahil hamdu rabbil alamin sebagai pengganti alhamdulillahi rabbil alamin. Macam yang pertama dari tartib Al-Quran adalah tartib kata-kata. Jadi setiap kata itu harus diletakkan pada tempat yang semestinya, yang ada di suatu ayat. Dan ini hukumnya wajib, haram menyelisihinya, Pak ya. Contohnya ayat alhamdulillahirabbil alamin. Ada berapa kata itu? Ada 4, Pak ya. Alhamdu, kemudian lillah, Rabb dan al-alamin. Maka ini harus urut, harus dibaca urut, wajib dibaca urut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh seseorang membaca lillahil hamdu rabbil alamin. Haram, Pak, dosa. Contoh yang lain, Ar-Rahmanir Rahim. Ada 2 kata, Pak ya. Tidak boleh seseorang membaca Ar-Rahimir Rahman. Walaupun secara makna benar, tapi tidak boleh, haram hukumnya. Sudah hisap ya? Ya sudah, mungkin sampai sini dulu. Tinggal 2 macam lagi, insya Allah pertemuan depan. Agak panjang matanya soalnya, Pak.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.